Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Alif. Ya, pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas mengenai materi kesebangunan dan ini masih materi dasarnya. Jadi betul-betul harus dikuasai dengan baik. Tujuan pembelajaran dari video ini adalah yang pertama nih. Jadi sesudah menyimak video ini diharapkan kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama adalah apa sih perbedaan dan persamaan antara kesebangunan dan kongruen ya. Jadi ada dua istilah kesebangunan juga ada kongruen. Apa aja sih? Maksudnya tuh apa itu teh maksudnya? Selanjutnya yang kedua bisa menyebutkan syarat kesebangunan. Jadi ada dua buah bangun dikatakan sebangun kalau memenuhi beberapa syarat. Sebutkan syaratnya apa aja. Dan yang ketiga adalah bisa menyebutkan alasan empat pasangan sudut yang sama besar dan contohnya. Jadi pasangan sudut itu ada yang diidentifikasi bakal sama besar, kemudian ada empat alasannya. Sebutkan empat alasannya apa aja, kemudian contohnya seperti apa. Digambarkan ya. Kecakapan prasyarat yang harus kalian penuhi untuk bisa menguasai materi ini dengan baik adalah yang pertama mengenali sifat-sifat umum dan sifat-sifat khusus dari bangun segitiga. Nah kalau kalian misalnya, aduh Pak lupa lagi, nah kalian bisa cek di link ini ya. Nanti Bapak kasih juga di deskripsi video ini. Selanjutnya, yang kedua mengenali sifat-sifat utama dan sifat-sifat tambahan dari bangun segi empat. Jadi ada sifat-sifat umum dan sifat-sifat khusus dari segitiga, ada juga sifat-sifat utama dan sifat-sifat tambahan dari segi empat. Nah ini harus dikuasai dengan baik. Selanjutnya menguasai dasar-dasar teori garis dan sudut. Kalau teori garis dan sudut ini sebetulnya sudah dibahas di kelas 7 ya. Jadi yang berpelurus, berpenyiku gitu kan, sudut tumpul, lancip, siku-siku itu berapa derajat. Nah seperti itu. Itu teori dasar garis dan sudut. Selanjutnya yang keempat memahami dasar perbandingan senilai. Jadi nanti ada nih cara penyelesaian atau cara menemukan panjang sisi yang tidak diketahuinya itu dengan menggunakan perbandingan senilai sebetulnya. Nah ini kalau misalnya mau menyimak di sini ya videonya. Selanjutnya mengapa sih materi ini penting? Nah, karena ini adalah pemahaman dasar, jadi tentang kesebangunan, maka ini adalah dasar dari penguasaan materi selanjutnya. Jadi materi-materi selanjutnya itu harus bisa dikuasai kalau pemahaman dasar ini kalian kuasai gitu kan. Jadi kalau pemahaman dasarnya aja tidak dikuasai akan sangat sulit untuk memahami materi-materi selanjutnya. Jadi video ini silahkan kalian tonton berulang-ulang ya. Kalau memang belum paham, kalau masih belum paham juga boleh nanti tanyakan di kolom komentar ya, atau langsung tanya ke Bapak. Selanjutnya belajar mengetahui mana saja sih sudut yang sama. Jadi nanti ada bangun segitiga, ada yang terpisah, ada yang menempel gitu kan, ada yang berhimpit. Nah itu kalian penting banget gitu di sini tuh karena kalian bakal tahu, oh sudut mana ini nih, sudut mana aja nih yang bakal sama. Nah gitu. Karena kenapa kesamaan sudut ini akan membantu kalian untuk menentukan sisi mana yang sama atau sebanding. Nah, selanjutnya, nah ini baru ya, ada namanya Bapak menyebutnya sebagai mantra matematika. Nah, mantra matematika ini adalah intisari pemahaman pokok yang ada di dalam suatu bab. Nah, ini jadi pemahaman suatu bab itu sebetulnya banyak banget gitu. Cuman Bapak coba ringkas dalam beberapa frase kalimat yang merangkum semuanya. Jadi mantra matematika ini paling tidak coba dihafalkan baik-baik, diulang baik-baik. Nah, nanti sesuai sejalan dengan penjelasan materi yang akan Bapak sampaikan, baru deh kalian mulai paham, oh ini toh maksudnya. Nah, seperti itu. Adapun ini mantra matematika untuk bab kesebangunan yang pertama adalah sisi petunjuknya sudut. Sisi petunjuknya sudut. Kemudian sudut petunjuknya sisi. Nah ini ya, sisi petunjuknya sudut, sudut petunjuknya sisi. Nah ini adalah mantra matematika untuk kesebangunan. Nah terjemahan ini ya terjemahan singkatnya. Jadi nanti untuk mencari pasangan sisi yang sama atau sebanding, maka kita mencari sudut yang sama. Nah sisi petunjuknya sudut, begitu ya. Sedangkan sebaliknya untuk mencari pasangan sudut yang sama besar, maka kita mencari sisi yang sama atau sebanding. Nah, ini ya, mantra matematikanya sisi petunjuknya sudut, sudut petunjuknya
sisi. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke tujuan yang pertama, yaitu kalian bisa ngejawab sebangun dan kongren itu apa sih persamaan dan perbedaannya. Oke, yang pertama sebangun dulu deh. Sebangun itu dia bentuknya sama, tapi ukurannya berbeda. Sebangun itu bentuknya sama, tapi ukurannya berbeda. Kalau kongren, bentuknya sama, ukurannya sama. Nah, ini yang sebangun ya. Contohnya ini ada pas foto. Ukurannya misalnya ini yang 3 kali 4. Selanjutnya di sini ini yang 2 kali 3. Perhatikan, ini bentuknya sama ya. Bentuknya sama, tapi ukurannya berbeda. Nah, ini disebutnya dengan sebangun. Terus kalau yang kongren gimana? Kalau yang kongren itu ini ada pas foto. Nah, ini bentuknya sama, ukurannya sama. Nah, ini disebut dengan kongruen kayak gitu. Walaupun nanti kalau misalnya pada apa namanya tuh kondisi aslinya kadang-kadang bentuknya sama, ukurannya sama tapi posisinya berbeda. Misalnya kan kalau ini mah vertikal. Ini sama-sama vertikal. Nah, bisa aja yang satu vertikal, yang satu horizontal gitu. Tapi itu teh kongruen kalau bentuknya sama, ukurannya sama. Oke, selanjutnya syarat kesebangunan. Nah, ini apa sih syarat kesebangunan? Nah, syaratnya ada dua. Yang pertama adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, sisi yang bersesuaian itu sebanding. Nah, ini nanti soal-soal yang atau apa ya, yang ada di materi kesebangunan dan kongren ini menguji dua kemampuan ini, yaitu kalian bisa menentukan besar sudut yang tidak disebutkan atau diketahuinya, juga menentukan panjang sisi yang tidak disebutkan atau diketahuinya. Ngecek nih, kan sisi sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, berarti ada sudut yang disebutin. Nah, kira-kira kamu bisa nebak nggak sudut yang ini berapa gitu. Oke, itu ya syarat kesebangunan. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Selanjutnya kita masuk ke sudut. Nah, ini bagian yang pertama kita mengetahui sudut yang sama besar itu yang mana. Ya, ini berdasarkan posisi atau letak sudutnya. Nah, pasangan sudut yang diketahui itu akan sama besar dengan alasan berikut ini. Yang pertama, karena alasan sehadap, kemudian karena alasan berseberangan, kemudian karena alasan berhimpit, dan bertolak belakang. Nah, dengan mengenali pasangan sudut mana saja yang sama besar, udah diulang ya ini, maka kita bisa mengetahui bisa mengetahui nih sudut besar sudut yang satu lagi itu berapa, gitu kan? Ya, kita masuk ke alasan yang pertama adalah karena pasangan sudutnya sehadap. Nah, pasangan sudut sehadap ini akan dalam sebangunan itu didapati ketika segitiga besar dan segitiga kecil berhimpit di satu sudut dan memiliki garis yang sejajar. Jadi, contohnya kayak gini. Ini ada segitiga besar, kemudian ada segitiga kecil. Nah, segitiga besar dan segitiga kecil ini bisa kita masukkan apa nih kita tempelkan. Nah, berhimpitan seperti ini. Jadi yang segitiga kecil kita simpan di sini. Nah, kayak gitu. Nanti jadi bangunnya kurang lebih seperti ini. Ada segitiga besar yaitu ABC dan segitiga kecilnya DCE ya. Kayak gini. Ini berhimpit. Nah, ini di sini. Jadi ada sudut yang berhimpitnya, yang puncak sama yang puncak. Seperti itu. Contohnya. Nah, ini nanti pasangan sudut yang sehadapnya tuh posisinya kayak gini. Ini di sini sehadapnya dengan yang di sini. Ya. Yang D, sudut D di sini sehadapnya dengan yang A. Kalau sudut B di sini sehadapnya dengan siapa? Yang di sini dengan E, ya. Perhatikan posisi letaknya. Jadi ada yang sejajar, kan sisi sejajarnya. Nah, di sini D sama A, E sama B. Contoh alternatif yang lainnya. Nih, ini ada dua buah segitiga, ada segitiga kecil, ini ya, segitiga kecilnya ngambil dari sini, ada segitiga besar, ini yang segitiga besarnya yang ABC ya. Nah, nanti pasangan sudut sehadapnya kayak gimana nih? Nah, misalnya di sini E, nanti sehadapnya sama yang B. Kemudian yang A nanti sehadapnya dengan siapa? Dengan yang D, kayak gitu. Oke, ini alternatif lainnya ya. Jadi nanti yang sejajarnya itu bisa vertikal, bisa horizontal, bisa diagonal. Nah, kalau kayak gini, yang ini ya, maka pasangan sudut sehadapnya di sini sama di sini. Kemudian mana lagi nih? Ini sama ini sehadap.
Nah, pasangan sehadap itu perhatikan. Pasangan sehadap itu diambil dari pasangan sudut segitiga kecil dengan segitiga besar, bukan segitiga kecil dengan segitiga kecil. Jadi ini kan lihat, ini kan segitiga kecil, di sini segitiga besar. Nah, kalau kayak gini gimana? Oke, perhatikan ini kan mirip tapi perhatikan. Ini X di sini dan X di sini itu adalah dari segitiga kecil ya. Tuh. Harusnya gini. Atau di sini ya. Ini bukan ya, ini juga. Ini segitiga besar, bukan. Nah, pasangan sudut yang betulnya harusnya gini, kalau X yang di sini, maka sehadapnya dengan yang di sini. Ya, ini kan dari segitiga kecil, ini dari segitiga besar. Atau yang di sini, ini yang sudut T segitiga kecil, sudut segitiga besarnya seperti itu. Di R ya. Kayak gitu. Nah, kalau yang di sini mana yang sehadapnya? Udah bisa nebak belum? Nih, yang sehadapnya itu ini dengan ini, yang ini dengan ini, gitu ya. Oke, mudah-mudahan difahami. Selanjutnya kita akan bahas pasangan sudut yang berseberangan. Kalau tadi kan yang sehadap, sekarang yang berseberangan. Nah, berseberangan itu adalah dalam sebangunan kita akan dapati ketika dua buah segitiga bertolak belakang dan memiliki pasangan sisi yang sejajar. Yang bertolak belakang itu seperti ini. Jadi ada segitiga kecil, ada segitiga besar. Nah, dia bertolak belakang. Tahu seperti ini. Ya, segitiga kecil, segitiga besar, terus dia bertolak belakang ya. Dan ada pasangan sisi sejajar. Pasangan sisi sejajarnya bisa vertikal, bisa horizontal, bisa diagonal. Nah, di segitiga yang bertolak belakang ini, maka sudut yang berseberangannya itu seperti ini gambarnya. Ini P ya, sudut P dia berseberangannya sama yang S. Kemudian sudut T dia berseberangannya dengan yang Q. Nah, kalau misalnya kita jelaskan nih, terus maksudnya berseberangan tuh kayak gimana sih? Nah, berseberangan itu dia adalah posisinya kayak kiri atas dengan kanan bawah ya, kiri atas dengan kanan bawah dan kanan atas dengan kiri bawah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya contoh yang lainnya di sini nih, dia, nah ini ya, kiri atas, kanan bawah, atau dia kanan atas dengan kiri bawah. Kalau yang seperti ini gimana nih? Dia bertolak belakangnya ini nih. Berarti, nah kayak gini bertolak belakangnya, atau di sini dan di sini. Dia bertolak belakang ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, sudut yang berhimpit. Nah, sudut berhimpit ini adalah ketika ada dua sudut yang letaknya sama persis. Misalnya gambarnya seperti ini. Ini yang tadi kan. Ini kalau yang sehadap ini D ya. D sama yang A di sini ya. Terus yang E sama yang B kayak gitu. Nah, perhatikan. Nanti ini kan kalau yang sehadapan dia letaknya beda, tapi lihat di segitiga C ya, C di segitiga ABC, ini yang di puncak ini letaknya di sini. Terus di segitiga yang kecil C juga di sini. Kalau digabung, nah posisi C di sini kan, posisi C yang ini juga di sini. Nah, itu dia berhimpit. Jadi nanti sudut A CB dan sudut D CE itu letaknya sama persis ketika dia digabungkan. Jadi pas digabung, tep, nah dua-duanya sama-sama di puncak di situ. Gitu dia, maka disebut dengan sudut yang berhimpit. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang terakhir, yaitu pasangan sudut yang bertolak belakang. Nah, pasangan sudut bertolak belakang ini kalau dalam sebangunan didapati ketika dua buah segitiga bertolak belakang dan memiliki sepasang garis sejajar. Ini ya yang gambar tadi ya. Ini kan yang bertolak belakang, ini yang berseberangan ya. Nah, yang bertolak belakang tuh yang mana? Itu yang posisinya adalah kanan, kiri dan kanan, atau atas dan bawah pada titik potong dan titik temu. Jadi di sini ada titik potong ya atau titik temu. Nah, yang berseberangannya yang mana? Yang di sini. Yang kiri dengan yang kanan kayak gitu ya. Sudut yang P RQ dengan yang T RS itu yang berseberangan. Atau bisa juga atas sama bawah kayak gini nih. Ini ya bertolak belakang kan. Ini ada titik potongnya di sini. Nah, ini NOM dengan sudut KOL kayak gitu ya, atas sama bawah. Kalau yang di sini berarti yang bertolak belakangnya yang mana nih? Yang ini dia bertolak belakang yang di sini sama ini ya. Ini
sama ini kayak gitu. Nah, itu saja, mudah-mudahan difahami. Tadi udah sempat dibahas tentang apa itu kesebangunan dan kongren, kemudian syarat kesebangunan itu apa aja, dan juga pasangan-pasangan sudut yang bakal sama besar tuh apa aja sama contoh-contohnya. Mudah-mudahan difahami. Terus kalau misalnya belum paham, jangan ragu buat nulisin pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di YouTube. Dan untuk mengecek apakah kalian sudah paham atau belumnya, silahkan kerjakan latihan soal yang ada di link deskripsi. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.